Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wasyukurillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi wa man la haula wala quwwata illa billah. Ya, selamat bertemu kembali anak-anakku jarak jauh ya. Ini kita lanjutkan pertemuan yang kemarin, sedikit penjelasan juga. Pembahasan kali ini kita mengenai 8 hikmah iman kepada qada dan qadar dalam kehidupan. Sebelumnya kita berdoa dulu, mulai. Amin. Ya, pertama kita bersyukur atas nikmat Allah walaupun kita pelajaran masih harus jarak jauh, daring, tapi Allah masih memberikan kesehatan kepada kita. Syukur nikmat bilisan dengan mengucap alhamdulillahirabbil alamin. Ini nampak sepi banget sekolah ya. Oh, sendirian. apa-apa. Salawat dan salam dari kita sanjungkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yuk kita perbarui syahadat kita. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya. Oke, kita lanjut ke langsung materi saja bahwa hikmah iman kepada qada dan qadar ya dalam kehidupan. Iman kepada qada dan qadar adalah suatu rukun iman dalam Islam. Seorang yang memiliki keimanan pada wadah dan qada dan qadar akan mendapatkan banyak hikmah berikut. Ini adalah beberapa hikmah beriman kepada qada dan qadar yang perlu diketahui. Oke, kita lanjutkan. Satu, termasuk orang yang beriman. Ya. Untuk masuk ke dalam golongan orang yang beriman tentu harus memiliki rasa iman kepada qada dan qadar. Ya, itu. Dari Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Di situ orang itu berkata, engkau benar. Kami pun heran. Ia bertanya lalu membenarkannya. Orang itu berkata lagi, beritahukan kepadaku tentang iman. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, engkau beriman kepada Allah, kepada para malaikatnya, kepada kitab-kitabnya, kepada para rasul-rasulnya, kepada hari kiamat dan kepada takdir yang baik maupun yang buruk. Oh, ya itu. Tadi berkata engkau benar. Hadis riwayat Muslim nomor 8. Oke. Kita lanjut. Yang kedua, lebih banyak bersyukur. Ya, mereka yang beriman kepada qada dan qadar adalah orang-orang yang akan lebih banyak bersyukur. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan segala nikmat yang ada padamu datang dari Allah. Kemudian apabila kamu ditimpa kesengsaraan, maka kepadanya lah kamu meminta pertolongan. Surat An-Nahl ayat 53. Yang ketiga adalah sabar. Beriman kepada qada dan qadar juga akan meningkatkan kesabaran. Ya. Ia akan menyadari bahwa segala sesuatu yang terjadi adalah ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan hanya Allah lah yang mengetahui apa yang terbaik untuk hambanya. Oke. Lanjutkan dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah kapal-kapal yang berlayar di laut seperti gunung-gunung. Jika dia menghendaki, dia akan menenangkan angin, maka jadilah kapal-kapal itu terhenti di permukaan laut. Sesungguhnya pada yang demikian itulah terdapat tanda-tanda kekuasaannya bagi orang-orang yang bersabar dan banyak bersyukur. Ya. Kita lanjutkan. Yang keempat adalah selalu berusaha. Keimanan kepada qada dan qadar membuat seseorang akan selalu berusaha melakukan yang terbaik. Ya, dia tahu pada qada ya
Kalau kita belajar dengan tekun, kita pasti akan pandai, itu harus tahu ya. Nah, kalau ada orang sakit harus berobat supaya sembuh, itu termasuk daripada usaha. Selalu berusaha. Ya. Kemudian dengan usaha dari seorang manusia, maka Allah akan memberikan jalan ringan baginya. Allah Maha Adil, dan setiap hal yang dilakukan oleh hambanya, Allah berfirman dalam At-Taubah. Dan katakanlah, bekerjalah kamu, maka Allah dan Rasul-Nya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu, dan kamu akan dikembalikan kepada Allah yang mengetahui akan yang gaib dan yang nyata, lalu diberitakannya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan. Yang kelima adalah terhindar dari sifat sombong. Itu yang penting juga ya. Hikmah selanjutnya yang akan didapatkan dari beriman kepada qada dan qadar adalah terhindar dari sifat sombong. Segala yang terhindar dari sifat sombong, segala yang terjadi pada kita, baik maupun buruk, adalah ketetapan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sudah seharusnya kita tidak bersifat sombong. Dan jangan kamu memalingkan mukamu dari manusia karena sombong. Dan janganlah kamu berjalan di muka bumi dengan angkuh. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong lagi, membanggakan diri. Quran surat Luqman. Oke. Kita lanjut karena gerak cepat dikit nih. Kasihan juga anak-anak kalau terlalu banyak paketnya ya. Kita sambil ringkasan, dibolak-balik aja. 6. Selalu berharap pada Allah. Tidak akan pernah putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala seseorang yang beriman kepada qada dan qadar, karena ia percaya bahwa Allah akan selalu memberikan yang terbaik bagi tiap orang yang beriman. Oke. Kita lanjutkan. Sesungguhnya tiada yang berputus asa dari rahmat Allah melainkan kaum yang kafir. Quran surat Yusuf ayat 87. Kemudian yang ketujuh, nomor 7, jiwa yang tenang. Ya, beriman kepada qada dan qadar akan membuat jiwa menjadi lebih tenang hidupnya. Hidupnya akan jauh lebih jauh dari kesusahan, bahkan meski ujian yang dihadapi sangat sulit, namun keyakinan akan takdir akan membuatnya selalu merasa tenang dan damai. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan zikir, ya, dengan zikir, mengingat Allah, mengatakan hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tentram. Quran surat Ar-Ra'd ya, ayat 28. Oke. Terakhir, lebih tawakal. Yang ke-8, lebih tawakal. Hikmah lain dari beriman kepada qada dan qadar adalah mampu menjadi lebih tawakal. Kita akan menjadi lebih ikhlas dan rela menerima setiap keputusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini, dan hanya kepada Allah lah kalian bertawakal jika kalian benar-benar orang yang beriman. Quran surat Al-Maidah. Ya. Jadi dari penjelasan yang ada, itulah beberapa hikmah yang bisa didapatkan dari beriman kepada qada dan qadar. Untuk itu sedikit tambahan bahwa kalau anak-anak biasa membaca doa kunut waktu pagi, ya ini tambahan saja. Salat subuh ada bacaan yang berbunyi waqini birahmatika syarra ma qadait. Ya. Itu juga doa. Di samping doa juga ada suatu hal yang cukup menarik seandainya anak-anak pada melaksanakan ya. Karena di situ bermohon seandainya ada kodok yang jelek pada hari ini itu mohon dibaikkan, dirubah tidak, ya, tapi dibaikkan. Bagaimana caranya diringankan? Suatu contoh ini,
ada si A ini jatahnya hari ini dia harus jatuh, ya. Jatuh, tulisannya jatuh. Ya. Seandainya dia tidak berdoa, mungkin jatuhnya kepalanya luka, dijahit sampai 17 jahitan misalnya. Tapi karena dia berdoa, mohon diringankan kodok, ya, kodoid, maka dia tetap jatuh, tapi hanya terkilir kelingkingnya misalnya atau terkilir jempolnya. Jadi tulisan jatuh itu tetap jatuh, dia tetap jatuh hari itu, jam itu tetap jatuh, cuma jatuhnya yang satu sakit, yang satu tidak sakit, ya itu macam misalnya jatahnya hari ini dia kehilangan, harusnya kehilangan 1 juta misalnya, nah, karena dirubah hilang sama tulisan hilang, cuma hilang 10.000 misalnya, suatu contoh seperti itu, ya. Itu penjelasan saja. Untuk itu selamat belajar walaupun daring, ya, jarak jauh. Jangan lupa tetap jaga kondisi kesehatan, tetap pakai protokol. Ini Bapak juga pakai masker, ya, pakai masker juga pakai. Tapi kalau ngomong pakai masker nggak nampak, ya, apalagi kita jarak jauh. Tetap sering-sering cuci tangan, ya. Oke. Itu saja bisa sampaikan pada kesempatan ini. Kita syukuri nikmat kita dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.